Baru-baru ini saya sedang bersekutu dengan sahabat baik saya, Brian Houston. Dan ia menceritakan kepada saya apa yang paling menjengkelkannya dari lagu-lagu pujian adalah lagu-lagu yang berusaha memohon apa yang Yesus sudah capai bagi kita di kayu salib. Saya sepakat sepenuhnya dengan Brian. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa Brian adalah orang yang tahu benar apa yang sedang dibicarakannya tentang lagu-lagu penyembahan. Brian adalah gembala senior di Hillsong Church. Dan Tuhan sudah benar-benar mengurapi gerejanya untuk menulis lagu-lagu pujian dan penyembahan yang indah yang telah mempengaruhi seluruh generasi baru penyembah pada akhir zaman ini. Nyatanya, beberapa lagu penyembahan favorit saya berasal dari Hillsong. Dalam saat-saat teduh saya sendiri di hadapan Tuhan, sementara saya bersyukur kepadanya karena telah membayar harga lunas di kayu salib untuk semua dosa, penyakit, dan kemiskinan saya, hati saya dipenuhi rasa syukur dan saya menyembahnya. You are magnificent, eternally, wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, betapa senangnya saya saat Tuhan menanggapi dengan mengisi seluruh ruang kerja saya dengan hadiratnya yang dapat saya rasakan. Dan hati saya mulai menyala dalam hadirat kekasih saya. Saya mengingatkan jemaat saya bahwa kita tidak selalu harus merasakan hadiratnya yang nyata. Karena tidak demikian cara hidup kita pada masa kini. Namun, saat Anda benar-benar merasakan hadiratnya, khususnya selama saat-saat penyembahan yang mendalam, nikmatilah dia. Kecaplah kasihnya dan biarkanlah pelukannya menyucikan Anda. Nikmatilah saat-saat kehadirannya ketika ia menyegarkan Anda, memulihkan dan menyembuhkan Anda. Anda tidak perlu menunggu sampai hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Anda tidak membutuhkan alat musik lengkap dan seorang pemimpin pujian untuk memimpin penyembahan kepada juru selamat Anda. Di sini juga, tanpa alat musik sekalipun, Anda dapat menaikkan tangan, suara dan hati Anda serta menyembah dan bersyukur atas karyanya yang sempurna dan anugerahnya dalam hidup Anda. Haleluya, ia begitu indah. Saya menyukai lagu-lagu penyembahan yang penuh dengan pribadi Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Di gereja saya telah menugaskan direktur musik saya untuk memastikan lagu-lagu yang dipilih dalam kebaktian-kebaktian gereja kami adalah lagu-lagu yang bersaksi tentang karya Yesus yang sempurna. Misalnya, di bawah perjanjian baru, kita tidak perlu terus-menerus memohon pengampunan kepada Tuhan dalam lagu-lagu kita, karena Ia sudah mengampuni kita. Saya ingin Anda mengucapkan ini bersama saya. Aku sudah diampuni. Darah Yesus telah menyucikan dosa kita, sekali dan untuk selamanya. Firman Tuhan menyatakan tentang karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib. Ibrani 10 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu kurban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Pengorbanannya yang sempurna di kayu salib sebagai satu kurban selamanya. Dan saat Anda menerima Yesus Kristus ke dalam hidup Anda disempurnakan untuk selamanya. Dan berapa lamakah selamanya? Saya memeriksa kata asli dalam bahasa Yunani untuk selamanya dalam konteks ayat ini. Dan coba tebak, selamanya berarti selamanya. Anda sudah disempurnakan untuk selamanya oleh darah Yesus yang menyucikan, bukan oleh darah hewan-hewan kurban yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ada banyak orang percaya pada masa kini yang tidak percaya bahwa mereka telah disempurnakan selamanya oleh karya sempurna Yesus. Mereka masih sedang mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri untuk membuat diri mereka sendiri memenuhi syarat. Mungkin Anda sendiri bertanya-tanya, bagaimanakah saya dapat sepenuhnya memastikan bahwa semua dosa saya sudah diampuni? Pertanyaan yang bagus. Perhatikanlah bahwa sesudah Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai korban untuk membayar semua dosa kita, Ia duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah Anda menyadari bahwa di perjanjian lama, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa? Namun, lebih lanjut Alkitab menyatakan bahwa Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus duduk untuk menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan itu memang sudah selesai.
Berdasarkan perjanjian lama, imam yang melayani dalam kemah suci yang dibangun Musa tidak pernah duduk, tetapi berdiri melakukan pelayanannya setiap hari karena pekerjaannya tidak pernah dapat diselesaikan. Darah lembu dan kambing tidak pernah dapat menghapus dosa. Nyatanya, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam ruang kudus dari kemah suci yang dibangun Musa, tidak ada satupun perabot yang disediakan bagi imam untuk duduk? Anda tidak akan menemukan satu kursi pun dalam ruang kudus. Anda akan menemukan mezbah ukupan, kandil, dan bahkan sebuah meja roti sajian. Tetapi yang menarik, tidak ada kursi di sana. Hal ini disebabkan pekerjaan imam tidak pernah diselesaikan. Hanya pekerjaan Yesuslah yang merupakan karya yang sempurna. Dan ia tidak hanya duduk di sebelah kanan Bapa, ia mendudukkan kita bersama-sama dengan dia. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah artinya kursi dan duduk dalam hal ini? Sahabatku, duduk dalam Alkitab adalah suatu gambaran seorang percaya yang sedang beristirahat dalam karya Yesus yang sempurna dan lengkap. Ia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan di salib demi Anda dan sekarang duduk di sebelah kanan Tuhan. Karena semua itu sudah dicapai demi Anda. Ini berarti bahwa Anda dapat berhenti mengandalkan upaya-upaya Anda sendiri untuk mendapatkan dan memenuhi syarat menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda dapat duduk bersama Yesus di sebelah kanan Bapa. Sekarang, perhatikanlah baik-baik apa yang akan saya katakan. Saya tidak sedang menganjurkan kehidupan yang pasif dan bermalas-malasan. Anda dapat mengambil kursus, membaca buku, melakukan pekerjaan Anda dengan rajin dan seterusnya. Tetapi kepercayaan Anda seharusnya tidak pada hal-hal ini. Kepercayaan Anda seharusnya pada apa yang telah Yesus lakukan bagi Anda. Jadi, jika Anda misalnya adalah seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, raihlah nilai tertinggi demi kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan percaya pada kepandaian atau kualifikasi Anda untuk membawakan kepada Anda berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak membuat Anda malas dan tidak produktif. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan membuat Anda lebih produktif lagi demi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus, seorang pengkhotbah kasih karunia Tuhan dan karya Yesus yang sempurna, berkata bahwa ia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dalam perjanjian baru, cara Tuhan adalah memberkati Anda lebih dahulu, dan pengetahuan tentang berkat-Nya memberikan Anda kuasa untuk bekerja jauh lebih keras lagi. Dengan kata lain, kita tidak bekerja keras untuk diberkati, tetapi sebaliknya, kita memiliki kuasa untuk bekerja keras karena kita telah diberkati. Dapatkah Anda melihat alasan berbeda untuk bekerja keras dalam perjanjian baru? Banyak orang percaya kalah pada masa kini karena mereka sedang bergumul untuk membuat diri mereka sendiri memenuhi syarat untuk menerima berkat Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Upaya diri sendiri akan merampas kekuasaan Anda dalam hidup melalui kasih karunia-Nya. Anda tidak dapat mengupayakan keselamatan Anda, kesembuhan Anda, atau terobosan keuangan Anda dengan upaya-upaya Anda sendiri. Jika mujizat terbesar dibebaskan dari neraka datang oleh kasih karunia melalui iman yang lebih kecil dan bukan oleh upaya-upaya sendiri, betapa jauh lebih mungkin terjadi lagi mujizat-mujizat yang lebih kecil seperti kesembuhan, kemakmuran, dan pemulihan hubungan pernikahan. Sahabatku, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Bagian kita adalah mempercayai karyanya yang sempurna dan menerima dengan tangan terbuka kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran. Dan mulai berkuasa dalam hidup melalui satu-satunya, Yesus Kristus. Hari ini, mulailah berdoa supaya Anda berhenti mengupayakan kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus mengajar Anda untuk mengandalkan karya Yesus yang sempurna dan menerima berdasarkan kasih karunia-Nya. Inilah jalan tanpa susah payah Tuhan pada keberhasilan, keutuhan, dan hidup berkemenangan.